Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video pagi hari ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi saham nih, Senin ya, 16 Juni 2026. Oke, sebentar sebelum kita lanjut lagi, kita ngopi dulu deh ya. Senin pagi harus diawali dengan kopi nih temen ya. Wah, enak banget nih temen ya. Kalian jangan lupa ngopi dulu deh ya, biar Senin pagi kita ini semangat temen ya. Oke, kita langsung aja mulai deh ya untuk saham cuan nih kak. Nah, untuk saham cuan ini sebenarnya ya kalau kita perhatikan secara garis besarnya teman ya, dia ini bergerak di dalam trend bearish teman ya. Nah, tapi di sini kita lihat nih kak, ada sideways. Memang dia bergerak di dalam trend bearish. Nah, tapi sekarang dia sedang melakukan koreksi nih kak. Koreksi untuk kenaikannya nih ya, kenaikan sementara. Ingat sekali lagi ya. Ya, jadi memang secara garis besarnya apapun itu cuan itu ya arahnya masih ke bawah kak ya, sesuai dengan planning kita di awal-awal. Sebenarnya dia ini masih muter-muter di dalam area Fibonacci nih kak. Ini area Fibonacci nih ya. Tapi kan kemarin kita kasih rectangle seperti ini nih ya. Nah, sekarang rectangle kita hapus nih temen ya. Jadi sebenarnya tetap area Fibonacci bertemu dengan unfilled order. Nah, ini disebut sebagai confluence ya, gabungan dari beberapa konfirmasi. Nah, tapi kalaupun kalian mau masuk nih, tapi sebenarnya ada juga nih kak ya, potensi dia naik sampai ke sini. Nah, tapi ingat sekali lagi, dia ini masih bergerak bearish kak. Kalaupun dia naik, kenaikannya cuma sebatas kenaikan sementara aja ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya kak, tidak boleh lebih dari 10%. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk, ada dua caranya nih masuknya ya. Yang pertama nih, agresif, dia jebol kalian bisa langsung masuk ya. Stop loss ya bisa di setting di bawah candle terakhirnya deh temen ya. Dan defensif lu bisa tunggu dia retest. Nah, dia jebol ke atas, dia koreksi, lu bisa masuk temen ya. Kalau misalkan kalian menunggu dia jebol, dia koreksi ya, tapi dia tidak terbentuk pattern seperti ini, berarti dia jebol ke bawah, kalian selamat, nggak masuk. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa nggak naik? Bisa kak, tapi kenaikannya cuma sebatas kenaikan sementara aja nih ya. Bisa kalian setting di resisten terdekatnya aja deh untuk masalah target deh. Nah, kira-kira seperti itu temen ya. Nah ya, di sini ya. Jadi dia jebol kalian bisa masuk, itu agresif. Defensif, dia jebol, dia naik, dia koreksi, kalian bisa masuk. Nah, itu bisa kalian sesuaikan aja deh dengan cara kalian masing-masing ya. Pada intinya stop loss tidak boleh lebih dari 10%. Dan kalian harus berhati-hati, karena secara garis besar cuan ini masih bergerak di dalam trend bearish. Oke, kita lanjut lagi untuk saham BRMS teman ya. Untuk saham BRMS ini kalian perhatikan baik-baik. Jadi selagi garis kuningnya tidak dijebol ke atas, apapun itu, BRMS ini masih bergerak di dalam trend bearish. Oke, jadi bisa naik nggak trend bearish? Ya bisa kak, yang seperti saya jelasin di awal-awal. Tapi kenaikannya ini cuma sebatas kenaikan sementara aja, bukan naik yang benar-benar tinggi, kecuali trennya bullish. Kalau trennya bullish naik ya beneran naik kak. Nah, trend bearish bisa naik nggak? Bisa, tapi kenaikannya cuma sebatas kenaikan sementara. Ini adalah area supply zone yang kita udah bahas di video kelima tentang 5 area penting. Coba deh kalian tonton ya, temen ya. Nah, supply zone ini apa? Area yang terdapat banyak penjual yang siap menjual barangnya. Kalian perhatikan aja deh, dia ini muter-muter nih kak di area supply zone, dan stokastiknya juga sudah mulai landai nih kak ya. Nah, jadi dia nih ya besar kak kemungkinan dia masih ada potensi penurunan. Potensi penurunan sampai mana? Kita fokus di sini aja dulu deh temen ya, di area support terdekatnya aja dulu ya. Jadi kita nggak usah fokus terlalu jauh. Nanti kalian yang ada malah makin pusing ya. Udah nyangkut di ujung-ujung harga, lalu saya setting, misalkan saya ukur pakai Fibonacci nih, targetnya bisa sampai sini, kalian malah makin pusing, malah makin panik ya. Jadi kita fokus di sini dulu deh kak. Nanti kalau misalkan ini dijebol, nah itu bisa kalian ukur sendiri deh pakai Fibonacci. Atau kalau kalian nggak ngerti, nah kalian minta update aja, nanti saya update lagi. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Saratoga. Saham Saratoga dia sudah jebol dari konsolidasi kak. Ini sideways temen ya, yang seperti kita jelasin di awal-awal, sideways kak. Oke, ingat sideways ini apa? Sideways ini adalah fase penentu. Dia jebol ke bawah dia bullish, dia jebol ke atas dia bearish. Nah, yang kalian lihat di sini apa? Dia jebolnya ke bawah ya. Berarti kalau jebolnya ke bawah, artinya dia sudah mulai masuk ke dalam awal permulaan daripada tren bearish kak. Jadi dia naik pun ya naik hanya untuk retest aja nih kak ya, hanya untuk retest, dan setelah itu lanjut turun lagi ya. Turunin sampai mana? Kita fokus di support terdekatnya aja dulu, nggak usah fokus terlalu jauh kak ya, nanti makin pusing kalian ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham CBRE. Untuk saham CBRE kalian perhatikan baik-baik nih kak ya. Saham CBRE coba kita perhatikan di weekly time frame dulu. Oke, nah ini sebenarnya nih kak, kalau kita lihat memang dia sudah jebol kak ya, dari fase konsolidasinya nih. Kalian perhatikan deh ya. Nah, ini kan kemarin nih kayak yang pas candlenya masih hijau-hijau nih. Nah, tapi setelah kita lihat hari Jumat sekarang nih kayak saya lihat hari ini nih temennya, kemarin candlenya merah kak soalnya ya. Kalian perhatikan nih, kita hapus udah ya. Nih, kemarin candlenya merah nih kak, tebal ya. Nah, saya pikir kan dia sudah jebol nih kak ya. Nah, tapi setelah kita lihat nih hari ini sekarang nih kak, ternyata dia nih terjadi false break loh temen ya. Nih, kalian perhatikan deh. Nah ya, terjadi false break kak ya. Kemarin kan soalnya candle merah, nah tapi langsung ngekor panjang nih kak ya. Dia terjadi false break ya, dia menguji area unfilled ordernya, langsung muncul candle ekor panjang. Artinya apa? Artinya dia sangat respect terhadap area tersebut
Nah, seharusnya kalau udah seperti ini Kak, apalagi dia muncul pin bar kan, temen ya, dia ini ada potensi kenaikan nih Kak. Sampai mana naiknya? Nah, kita sampai sini dulu deh, temen ya. Nah, oke. Kemarin memang saya lihat candle merah. Nah, tapi kan sekarang kita lihat, wah, dia langsung membuat pin bar nih Kak. Ya, pin bar, unfill order, temen ya. Terjadi false break di area tersebut. Nah, berarti dia ini ada potensi kenaikan sebenarnya CBRE sampai sini ya. Nah, tapi ingat ini di time frame besarnya. Kalau kalian mau entry di mana? Di daily time frame. Nah, di sini ya. Jadi bukan berarti nih temen ya, ini target minimal aja dulu nih Kak ya. Kita hapus dulu deh biar kalian nggak bingung nanti ya. Oke, kita lanjut lagi deh ya. Jadi ingat, bukan berarti di weekly time frame dia masuk ke dalam unfill order, terjadi false break, ada pin bar, stochastic maunya mau golden cross dan lain sebagainya. Bukan berarti setelah kalian ubah dari weekly ke daily langsung kalian menghajar ya. Di daily time frame ini masih bergerak di dalam trend bearish Kak. Kalian perhatikan deh ya. Ini masih bergerak di dalam trend bearish. Nah, jadi kalau misalnya kalian tanya kepada saya bagaimana cara entry yang paling aman, kalau kalian sudah terlanjur sini ya, entry di sini pakai stop lossnya karena kalian masih bisa diseret ke bawah. Oke. Jadi kalau kalian baru ada rencana mau masuk, tunggu dia transisi. Transisi itu bagaimana kalian bisa tunggu dia jebol ke atas, dia koreksi. Nah, ya. Nanti bisa kalian ukur pakai Fibonacci ya. Nah, nanti bisa kalian tandain nih Kak di 382, temen ya. Oke. Lalu di 50% dan 618%. Kalian bisa tandain di 3 angka ini aja Kak ya. Oke, kalian bisa tandain di 3 angka ini aja. Nah, nanti kalau kalian mau masuk ya, kalian jangan entry di ujung-ujung harga. Ingat ya, harga sedang naik, bukan waktunya buat kalian beli. Itu justru ada level yang paling berbahaya. Tunggu dia koreksi ya. Konfirmasi kalian lihat, konfirmasi ada, entry. Nah, konfirmasi bagaimana ya, stochastic harus berada di bawah, reaksi harga juga mendukung, volumenya juga menguat. Nah, kira-kira seperti itu. Atau kalian bisa tonton deh ya di kelas kita kan udah saya bahas tuh. Oke, kita lanjut lagi untuk saham kota. Kota juga sama temennya, dia ini bergerak bullish secara garis besarnya, dia masuk ke dalam area demand zone ya, stochasticnya juga mendukung. Kalian perhatikan sudah ada candle hijau, artinya sudah ada pertukaran supply dan demand di area tersebut. Nah, sekarang kita mau entry, kita entry di daily time frame, bukan di weekly time frame ya. Nah, jadi di daily time frame, ingat di weekly time frame bullish, di daily time frame belum tentu bullish Kak. Nah, ini masih apa nih? Dia masih bergerak bearish loh di daily time frame ya Kak ya. Nah, inilah kalau kita nggak boleh main hajar-hajar aja, sekalipun di weekly time frame bullish dan lain sebagainya, itu kan di weekly, di daily belum tentu bullish Kak. Nah, jadi bagaimana cara entry-nya? Kalian bisa nunggu dia transisi, dia jebol ke atas, dia koreksi, bisa kalian ukur lagi pakai Fibonacci ya, kalian tandain lagi deh Kak di 382, 50% dan 618% deh ya. Nah, nanti kalian bisa tunggu lagi konfirmasinya ya, stochastic berada di bawah, reaksi harga yang mendukung, volume menguat, eksekusi, stop loss di bawah candle reversalnya, dan take profit di resisten terdekatnya aja dulu, nggak usah jauh-jauh. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya kalian, karena apa? Karena kalian masih bisa diseret ke bawah. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham MPX ya, MPMX nih ya. Oke, kita perhatikan di weekly time frame-nya dulu deh. Di weekly time frame. Oke, coba deh ya. Wah, ini loncat nih kayaknya deh temen ya. Wah, kalau seperti ini kita skip dulu deh Kak ya. Nanti mungkin kita lihat dulu deh temen ya. Loncat-loncat begini Kak ya untuk MPMX. Wah, ribet banget namanya temen ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham BNBR. BNBR ini secara garis besar ini sideways Kak ya. Jadi kalau kalian perhatikan deh, kalau kita ngikutin polanya ya, naik turun naik turun naik turun naik, seharusnya dong kalau kita ngikutin polanya sideways temen ya. Nah, jadi cara entry-nya bagaimana? Nah, sebenarnya kalian perhatikan deh, ini karakter marketnya, dia ini bentuk base lalu dia naik atau turun ya. Ini base, kalian perhatikan baik-baik. Lalu apa lagi? Ini base nih, kalian perhatikan baik-baik ya. Lalu di mana lagi nih ada base? Nah, di sini ada base juga nih ya, base. Lalu di mana lagi ada base? Di sini juga ada base teman ya. Jadi nggak ada koreksi nih Kak ya. Di sini juga ada base ya, karakternya ada base ya, drop base drop, rally base rally. Nah ya, supply dan demand nih kok ya. Nah, jadi kalian bisa masuk di sini ya ketika dia membuat base. Nah, ini kan ada base nih Kak ya. Ya, nah di sini ada base nih ya. Kalian bisa tunggu di jebol, teman ya. Di jebol pastikan volumenya harus menguat. Nah, tapi saran saya jangan dulu deh Kak. Kenapa? Pastikan kalau entry dengan base, teman ya, stochasticnya ini harus berada di bawah dulu nih ya. Stochastic harus berada di area oversold, lalu dia ada base, dia jebol, bisa masuk. Itu cara yang paling aman Kak. Nah, kalau udah seperti ini ya, kalau kita lihat nih ya, kemungkinan base-nya ini jebolnya ke bawah Kak. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dijebol ke bawah, mungkin dia naik lagi, dia ada base lagi di sini, kalian mungkin baru bisa masuk nanti di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Pokoknya ada base, temennya stochasticnya harus berada di bawah, ada base, dia jebol masuk. Nah, itu cara yang paling aman untuk BNBR ya. Jadi konsepnya nih rally base rally, drop base drop ya, supply dan demand deh ya, nggak ada koreksi
isi Kak, base semua isinya ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham BRPT. BRPT ini di weekly time frame ya Kak, dia memang bearish, tapi di sini dia masuk ke dalam area demand zone. Demand zone ini apa? Area yang terdapat banyak pembeli yang siap membeli barang. Seharusnya kalau harga sudah masuk ke dalam area demand zone ini ada potensi penguatan Kak. Entah itu naiknya cuma sebatas kenaikan sementara aja atau naiknya yang benar-benar tinggi. Nah, itu mau urusan belakang deh. Yang penting kita sudah tahu teman ya, ketika harga sudah masuk ke dalam area demand zone itu ada potensi penguatan ya. Masalah dia naiknya cuma sebentar atau naiknya berkelanjutan itu urusan belakang. Nah, tapi setelah kita lihat di daily time frame, ternyata di sini ada pattern yang namanya descending broadening wedge. Nah, itu bisa kalian lihat aja di Google deh teman ya. Nah, jadi pattern tersebut memberikan dampak kenaikan. Naiknya sampai mana? Untuk mengetahui dia naiknya sampai mana kita bisa ukur Kak, dari lebar pattern tersebut lalu kita copy ke titik penembusannya. Maka dari itu targetnya ada di sini. Target berdasarkan patternnya. Nah, tapi kalian nggak bisa langsung main entry aja nih. Ada pattern nih bang, langsung saya hajar deh. Nggak bisa begitu Kak. Pertanyaannya bukan entry di mana, pertanyaannya di valid atau tidak. Jawabannya belum. Jadi pattern tersebut valid apabila garis kuning ini dijebol ke atas ya. Nah, jadi selagi garis kuningnya tidak dijebol ke atas teman ya, ya dia belum valid. Bisa gagal nggak? Ya bisa lah. Yang seperti saya jelasin di awal-awal, nggak ada nih yang namanya kepastian di market. Ada ya kemungkinan teman ya. Bener tuh kemarin yang pas saya live tuh ada yang bilang tuh, kalau emang market ini pasti semua orang kaya. Betul teman ya. Jadi menurut saya juga bukan cuma di market kan, di dalam kehidupan pun begitu. Nggak ada yang pasti Kak, semuanya kemungkinan temen ya. Yang pasti itu apa? Cuma mati. Lo loncat-loncat, lo gerak-gerak, endingnya tetap dikubur di bawah tanah ya. Selain itu mah kemungkinan Kak, kemungkinan hujan, kemungkinan tidak, kemungkinan macet, kemungkinan enggak, kemungkinan berhasil, kemungkinan gagal ya. Semuanya kemungkinan ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ya kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya Kak, tidak boleh lebih dari 10%. Nah ya, oke temen ya. Jadi ingat, mentalitasnya harus tega. Salah di-cut dulu. Kalau salah ditantang lu nggak cocok jadi trader, mendingan lu jadi investor aja deh ya. Oke, mungkin untuk video dan rekomendasi Senin pagi hari ini cukup dulu deh sampai sini Kak. Nanti kita akan lanjut lagi di live deh ya. Oke, saya Rido siap pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.